Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkatnya lah kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni yang Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul bani yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia Bapak Dadang Cunandar MPD, dan teman-teman kelas 2 IPK yang saya banggakan. Dan lanjut pada pembahasan, yaitu mengenai tataran semantik bahasa Indonesia. Sebelum pada pembahasan, perkenalkan, nama saya Windy Maharani selaku moderator dan pemateri 1, Aisyiti Nurhalijah sebagai pemateri 2, Rifki Ahmad Fauji sebagai pemateri terakhir, dan Potensi sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain: sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Menurut para ahli, Charles Morris mengumpulkan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Kemudian, menurut Z.W.M. Verhaar pada tahun 1981, mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah arti, maksud pembicara dan penulis, atau pengertian yang diberikan pada suatu bentuk pembahasan. B. Unsur-unsur semantik. 1. Tanda dan simbol. Tanda dan simbol adalah dua unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Tanda itu dikembangkan menjadi teori yang disebut semiotik. Yang kedua, hubungan leksikal dan referensial. Elemen leksikal adalah unit terkecil dalam sistem makna linguistik, di mana keberadaannya dibedakan oleh unit terkecil lainnya. Dalam hubungan referensial, yaitu hubungan yang ada antara sebuah kata dan dunia yang berada di luar bahasa yang dimaksud dengan percakapan. 3. Penamaan. Istilah Van Imhoven oleh Krida Kelaksanaan bahwa proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Selain itu, penamaan digunakan untuk harta yang ada antara lain dengan mengubah kemungkinan makna atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. C. Jenis-jenis semantik. 1. Semantik behavioris adalah kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, atau antara rangsangan dan jawaban. Dan makna dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Contoh, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. 2. Semantik deskriptif. Semantik deskriptif adalah kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya. 3. Semantik generatif. Teori semantik generatif tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran kedua. Struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Macam-macam semantik. Yang keempat adalah semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat.
Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam, semantik historis. Semantik ini adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu pada kata pengkaji makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh karena disebut semantik. Yang kedelapan, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Yang selanjutnya, ruang lingkup semantik. Seperti dinyatakan bahwa semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Tetapi dalam hal ini, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara. Hubungan bahasa dengan proses mental dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Beberapa pakar proses mental tidak perlu dipelajari karena membingungkan. Sebagian lagi menyatakan bahwa proses mental harus dipelajari secara terpisah dari semantik, atau semantik dipelajari tanpa menyinggung proses mental. Penerapan semantik dalam bahasa Indonesia. Semantik adalah studi tentang makna. Ini adalah subjek yang luas dalam studi umum bahasa. Pemahaman semantik sangat penting untuk mempelajari bahasa akuisisi. Bagaimana pengguna bahasa memperoleh makna sebagai pembicara dan penulis, pendengar dan pembaca. Dan perubahan bahasa, bagaimana mengubah makna dari waktu ke waktu. Sangat penting untuk memahami bahasa dalam konteks sosial, karena ini cenderung mempengaruhi arti dan untuk memahami jenis bahasa Inggris dan efek gaya. Oleh karena itu, salah satu konsep yang paling mendasar dalam linguistik, kajian semantik meliputi studi tentang bagaimana makna dibangun, diinterpretasikan, diklarifikasi, tertutup, ilustrasi, disederhanakan, dinegosiasikan, bertentangan, dan mengulangi. Makna bahasa, khususnya makna kata, terpengaruh oleh berbagai konteks. Makna kata dapat dibangun dalam kaitannya dengan benda atau objek di luar bahasa. Dalam konsepsi ini, kata berperan sebagai label atau pemberi nama pada benda-benda atau objek-objek yang berada di alam semesta. Makna kata juga dapat dibentuk oleh konsepsi atau pembentukan konsepsi yang terjadi dalam pikiran pengguna bahasa. Proses pembentukannya berkait dengan pengetahuan atau persepsi penggunaan bahasa tersebut terhadap fenomena, benda, atau peristiwa yang terjadi di luar bahasa. Dalam konteks ini, misalnya pengguna bahasa akan tidak sama dalam menafsirkan makna kata demokrasi karena persepsi dan konsepsi mereka berbeda terhadap kata itu. Selain kedua konsepsi itu, makna kata juga dapat dibentuk oleh kaitan antara stimulus kata dengan respons yang terjadi dalam suatu peristiwa ujaran.
Beranjak dari ketiga konsepsi ini, maka kajian semantik pada dasarnya sangat bergantung pada dua kecenderungan. Pertama, makna bahasa dipengaruhi oleh konteks di luar bahasa, benda, objek, dan peristiwa yang ada di alam semesta. Kedua, kajian makna bahasa ditentukan oleh konteks bahasa, yakni oleh aturan kebahasaan suatu bahasa. Uraian di atas menunjukkan bahwa beberapa konsep dasar dalam semantik penting untuk dipahami. Contoh, pengertian sensi berbeda dari pengertian referensi. Pertama, merujuk kepada hubungan antar kata dalam suatu sistem bahasa dilihat dari kaitan maknanya. Sedangkan yang kedua merujuk kepada hubungan antara kata dan benda, antara kata dengan benda, objek atau peristiwa di luar bahasa dalam pembentukan makna kata. Begitu pula dengan pengertian tentang kalimat. Ujaran dan proposisi perlu dipahami dalam kajian antik. Dalam keseharian, kerap tidak kita bedakan atau kalimat dengan ujaran. Kalimat sebagaimana kita pahami satuan tata bahasa yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan ujaran dapat terdiri dari satu kata, frase, atau kalimat yang diujarkan oleh seorang penutur yang ditandai oleh adanya unsur fonologis, yakni kesenyapan. Dalam semantik, kedua konsep ini memperlihatkan sosok kajian makna yang berbeda. Makna ujaran, misalnya, lebih banyak dibahas dalam semantik tindak tutur. Peran konteks pembicaraan dalam mengungkapkan makna ujaran sangat penting. Kesimpulan, dapat diambil kesimpulan bahwa kata yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain bidang studi yang belajar makna atau arti dalam bahasa. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau arti. Semantik bahasa terdiri atas tata bahasa, yaitu gramatika, fonologi yaitu fonemik, fonetik, leksikon. Pengetahuan semantik akan memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka. Selamat disimak dan semoga dapat dipahami. Nun wal qalami wa may yasturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.